Karena apa? Karena sunnah ini dianggap mati, dianggap tidak ada. Orang yang melaksanakan sunnah ini disebut telah melaksanakan kebid'ahan. Iya apa tidak? Seperti masjid-masjid awam. Di saat mereka tidak menerima kita melaksanakan sholat dengan sandal karena bid'ah, kata mereka. Yang kedua, sholat saja 2 rakaat setelah adzan maghrib. Maka orang-orang akan melaksanakan iqamati sholat dan meninggalkan kamu. Dan menyangka dengan pandangan yang buruk, ini orang ngapain sholat sebelum maghrib. Langsung imamnya itu iqamati sholat. Akhirnya kita 2 rakaat ini dipotong. Mereka menyusun shaf. Dan itu yang kebanyakan kita lakukan, padahal saya sebagai imam. Namun imam untuk mengisi kajian, saya sholat setelah adzan maghrib, akhirnya ditinggal juga. Padahal saya disuruh menjadi imam, meskipun bukan dari imam masjid tersebut. Alhasil itulah kejahilan. Sunnah jika dimatikan akan lahir kebid'ahan, maknanya sunnah itu mati, dianggap bahkan bid'ah. Sehingga orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib bid'ah. Itu kebanyakan yang ada. Dan ini sesuai dengan athar yang diriwayatkan oleh Hasan Ibnu Atiyah. Athar ini banyak dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah dan yang sebagainya, sanadnya sahih. Berkata, idabtada'a qaumun bibid'ah fa inallaha yarfa as-sunnah kama binisbati al-bid'ah kadalik. Maka di saat sesuatu kaum melaksanakan kebid'ahan, Allah akan mematikan sunnah. Dan kebalikannya. Jika sunnah dimatikan, Allah akan menghidupkan kebid'ahan. Dan itu kenyataan yang telah kami sebutkan. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, di pelajaran hari ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ditanya Anas Ibnu Malik, kembali kepada hadis. Anas Ibnu Malik ditanya oleh Sa'id Ibnu Yazid, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Apakah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan sendalnya? Maka hadis ini muttafaqun alaih, jangan main-main. Maka jika sebagian manusia tidak mengetahui sunnah salat menggunakan sandal, ya mohon maaf atas kejahilannya. Padahal hadis ini muttafaqun alaih, tidak diragukan atas kesahihannya. Kemudian kita lebih detail lagi tentang permasalahan salat dengan sandal ini. Pertama, masalah salat dengan sandal telah datang perintah. Perintah dengan fi'il amr. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Shaddad Ibnu Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud." Salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian menyelisihi al-Yahud. Di riwayat Abu Daud yang lain, wan nasara. Maka maknanya, salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian ada tujuan tertentu. Pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, menyelisihi salat 2 orang-orang musyrik kafir sebelum kita. Apa? Al-Yahud dan Nasara, yang kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka semampu kita dalam peribadatan-peribadatan yang ada. Maka perintah di sini sallu, apa i'rabnya? Fi'lun amr. Dan fa'ilnya wujuban takdiruhu antum. Salatlah kalian wahai kaum muslimin. Maka asal dari hadis ini di ilmu usul, kalimat sallu fi'lun amr memberikan makna wajib bagi kalian salat dengan sandal. Namun apakah hukumnya wajib? Kita katakan hukumnya menjadi sunnah. Karena apa? Karena ada sharif. Dulu Nabi melaksanakan sholat dengan sandal dan sholat tidak dengan sandal. Yang jelas kita katakan hadis ini asalnya wajib namun hakikatnya sunnah. Maka meskipun sunnah, hidupkanlah, lestarikanlah sunnah ini. Dan hadis yang kami baca dari Shaddad Ibnu Aus ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari jalan Hilal Ibnu Maimun dari Ya'la anaknya Shaddad Ibnu Aus meriwayatkan dari bapaknya. Maka hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di kitabnya Mas'udiyah Salafin Ni'al. Hadis ini hadis yang sahih. Maka dari kesahihan hadis ini
Juga di hadis yang kita baca di Umdatul Ahkam bahwa Anas ibnu Malik ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai, apakah dulu Nabi sholat dengan dua sandalnya? Dijawab, na'am. Dulu Nabi sholat dengan dua sandalnya. Kemudian jika kita ditanya mana yang menjadi sharif, mana yang menjadi pemaling tentang permasalahan kewajiban sholat dengan sandal, dengan fi'lun amr, shollu fi ni'alikum, sholatlah dengan sandal-sandal kalian, kok hukumnya tidak wajib? Jawabnya, telah datang pemaling dari kewajiban tersebut dengan perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang sanadnya hasan dari riwayat Amr ibn Su'aib an abihi an jiddihi. Maka riwayat ini riwayat yang hasan, Amr bin Su'aib an abihi an jiddihi. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, karena jiddihi Abdullah bin Amr bin Al-As, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli khafiyan wa munta'ilan. Aku melihat Nabi, dan tentunya Abdullah bin Amr bin Al-As salat dengan Nabi terus menerus. Aku melihat Nabi salat itu kadang-kadang hafiyan wa munta'ilan. Kadang-kadang dia telanjang kaki seperti kebanyakan waktu kita salat tanpa alas kaki, dan kadang-kadang Nabi melaksanakan dengan sandalnya. Maka di sini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang sunnah salat melaksanakan sandal. Maka tinggal perkara di sini. Setelah kita mengetahui sunnah, maka kenapa kita tidak menghidupkannya? Kenapa kita tidak melestarikannya? Maka ini pun kita tadi butuh kepada kita sebagai ahli sunnah, dai-dai ahli sunnah, pembina-pembina pondok pesantren yang mempunyai pondok pesantren dan mempunyai muntri, santri-santri, dan mudaris-mudaris, pengajar-pengajar, dan juga mempunyai pengurus-pengurus yang kebanyakan sunnah, dan masjid yang dipenuhi oleh kebanyakan ahli sunnah. Orang awamnya mungkin 1-2 orang datang kepada kita dan mengikuti kita. Maka kenapa kita tidak melakukan sunnah ini? Dan sunnah ini alhamdulillah kami dengar dulu waktu di Yaman ada masjid yang melaksanakan sunnah ini. Kemudian kebetulan setelah kami datang di sini dan masjidnya dirampok oleh kelompok Lukmaniyun, jadi kelompok Lukmaniyun masjidnya, dan sekarang ribut dengan Lukmaniyun, akhirnya dikembalikan kepada para asatidah kibar, masih kelompok Sahafiqah. Maka kami tanyakan kepada pemilik dulu yang membangun masjid itu, meskipun sudah diambil, dulu pernah kalian menghidupkan sunnah salat dengan sandal kan? Iya. Lalu prakteknya kemana? Sekarang digembosi. Digembosi oleh siapa? Ya kelompok yang mendatangkan Lukman dan sebagainya, sehingga tidak pernah lagi dilaksanakan sholat dengan ni'al. Lalu pingin juga, apakah dulu ada masyayikh yang mengarahkan kepada itu? Iya. Mereka kelompok As-Sahafiqah mendatangkan Abdullah Al-Bukhari, syekh besar mereka. Dan ditanyakan tentang permasalahan sholat dengan sandal, padahal di masjid itu sudah dipakai sholat dengan sandal. Maka ditanyakan kepada syekh mereka, kelompok Sahafiqah, Abdullah Al-Bukhari, maka dijawab, zaman sekarang ini masjid-masjid pada pakai karpet dan sebagainya. Sunnah itu dulu di zaman Nabi belum ada karpet. Pantas jawaban seperti itu. Dulu di zaman Nabi belum ada mikrofon, kenapa kita pakai mikrofon sekarang azan? Dulu di zaman Nabi belum ada lampu-lampu listrik dan air conditioner, kenapa kita melaksanakannya? Di zaman sekarang permasalahan seperti itu tidak ada hubungannya. Maka di tempat Syekh kami Mukbil pun masjid itu dilaksanakan sunnah menggunakan sandal, tapi kita tidak pernah merasa bau dan merasa jijik karena dihidupkan sunnah, dan karpet-karpet baru, karpet-karpet tebal karena di Yaman ada musim dinginnya. Maka tetap karpet terjaga bersih seperti apa adanya. Yang intinya adalah di dalam hati kita ingin menghidupkan sunnah. Segala perkara-perkara dunia, karpetnya tebal, tebalnya 5 mili,
karpetnya empuk, dan sendal kita pun tenggelam kalau kita sholat, tidak jadi masalah. Karpetnya bersih, harum, tidak jadi masalah. Karena sholat dengan sendal tidak maknanya mengotori karpet. Sholat dengan sendal tidak maknanya membuat keburukan kepada karpet. Dengan kaki kita ataupun dengan sendal kita itu sama saja. Maka inilah ternyata yang ada di masjid-masjid sunnah. Sehingga setelah itu kami menanyakan, setelah itu mulailah di masjid yang dulunya kita sholat dengan sendal, sedikit yang sholat, apalagi setelah itu dikuasai oleh Luqmani. Mereka tidak memahamkan sunnah wala yubali, yang penting bisa merampok pondok-pondok pesantren, alhamdulillah kata mereka. Maka di sini pelajaran bagi kita yang mempunyai masjid sunnah, agar melaksanakan sunnah ini meskipun susah, misalnya alasannya santri-santri kita tidak paham, laksanakan meskipun 1 hari, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam seumur hidup kalian pun. Yang jelas hidupkan sunnah ini, lestarikan sunnah ini. Tidak butuh diberikan makan sunnah ini, tidak butuh diberikan minum untuk hidup, tidak butuh diberikan sesuatu kekhususan pupuk agar besar sunnah ini, tidak. Amalkan yang kalian pelajari, kalian akan diberkahi. Maka dari permasalahan sholat dengan ni'al juga, bagaimana tata caranya. Tentang tata caranya, pertama, jika dia dari rumah melaksanakan sandal dengan sandal, sampai kepada masjid ingin sholat dengan sandal yang dia pakai, maka ada aturannya. Agar dia itu melihat kepada sandalnya, selama dia berjalan tadi, alhamdulillah di sini kita mempunyai tanah-tanah kaflingan, sehingga rumah-rumah yang sholat berjamaah dengan kita dari para saudara kita dekat. Paling jauh Abu Nasr, berapa meter? 50 meter ada. Misalnya dia pakai sandal, maka tentunya ada angsa sekarang, ada ayam, ada kucing. Maka kotoran-kotorannya belaratan di mana-mana, ya dilihat. Maka di saat ingin melaksanakan sunnah dengan sandal yang dia pakai dari rumah, ada kaidahnya. Kaidahnya dari mana? Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, "Idza jaa ahadukum ilal masjid," jika seseorang datang kepada masjid dan dia ingin sholat dengan sandalnya, falyandur ila na'lihi. Fa in ra'a fi na'lihi qadran aw ada falyamsahhu wa lisalli fihima. Maka jika dia ingin sholat dengan sandal, di saat dia mau masuk, lihat sandalnya, dibuka, lebih baik dilihat. Oh, ternyata memang tanah ini kering, tidak ada hujan, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa, hanya bekas dari batu, gesekan tanah, hanya ditepuk-tepuk, keluar dari debunya, tanahnya, pasirnya, sudah. Maka tidak ada apa-apa, langsung dipakai dan sholat padanya. Mudah sekali ingin melaksanakan sunnah ini. Bagaimana meskipun karpetnya tebal, setebal 5 cm, tidak apa-apa. Ataupun si keramiknya mengkilap dan baru dipel dengan wipol, maka tidak apa-apa. Sunnah ya sunnah. Tidak ada yang menghalangi sunnah ini. Maka ini dari sunnah di hadis Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang melihat kemudian ada, nah ini jika ada. Ternyata dilihat ada kotoran bebek hijau warnanya. Maka dipukulkan, kemudian sisanya itu digesek-gesekkan kepada tanah. Seperti di dalam hadis fa in ra'a fi na'laihi qadran aw ada, jika dilihat ada keburukan dari kotoran di dalam sendalnya, falyamsahhu, agar digesek-gesekkan kepada tanah, wal yusalli fihima, dan sholatlah dengan keduanya. Lihat bagaimana sunnah Nabi. Tidak ada alasan karpetnya tebal dan sebagainya, maka ini sunnah kita hidupkan. Lalu jika dia melaksanakan sholat dan sendalnya memang ada khusus sendal-sendal di masjid,
karena sebagian waktu kita dalam keadaan hujan. Maka jika kita pakai sandal becek, maka akan berlumpur misalnya. Ada kotoran, bukan kotoran najis, tapi berlumpur, mau sholat, kena lumpur nanti karpetnya. Maka tidak apa-apa untuk melaksanakan sholat dengan sandal yang ada, maka boleh. Sesuai keumuman, shollu fi ni'alikum. Ni'al yang dia bawa dari rumah dipakai, atau ni'al yang dia simpan di masjid, itu sama saja. Tidak ada kekhususan harus ni'al yang dia pakai. Maka di sini jika ni'alnya bersih, bagaimana pengamalannya? Ataupun hadis tadi Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil di Masru'iyati Salat fi Ni'al. Dan begitupun jika sandalnya bersih, tidak nadif, lalu bagaimana prakteknya kita menyimpan sandal itu dan kita tidak ingin memakainya? Maka jika sandalnya bersih dan dia tidak menginginkan sholat untuk menggunakannya, maka banyak cara. Pertama, agar dia menyimpan di antara dua kakinya jika dia sholat berjamaah. Maka dia di sini sebagai imam atau makmum. Misalnya dia bukan imam, dia hanya makmum. Ya sudah, dia ambil sendal tadi, tidak ingin memakainya, jangan dilemparkan di pintu-pintu, tetapi dibawa dan disimpan di antara dua kakinya. Ini jika dia menjadi makmum. Seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ibnu Hibban dari Abi Hurairah bahwa Nabi ahadukum fala yadha na'laihi an yaminihi wala an yasarihi fatakunu an yamini ghairihi illa an la yakuna an yasarihi ahadun falyadhuma baina rijlaihi. Di hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i dari Abi Hurairah, jika kalian sholat dengan sendal kalian, kemudian kalian tidak ingin sholat, maknanya dibawa sendalnya ke masjid, simpanlah di kanan dan di kiri, kecuali jika kalian sholat berjamaah, maka simpan di antara kaki kalian. Saya cuma merasa di sini tidak ada ikhwah yang melaksanakan sunnah ini. Kebanyakan imam dipakai, imam sendalnya dilemparkan di pintu. Maka hidupkanlah sunnah, barakallahu fikum. Ada sunnah dipakai sendal, ada sunnah tidak memakai sendal sama sekali, dan ada sunnah dia disimpan di antara dua kakinya di saat berjamaah. Lalu jika sendirian, misalnya sholat sunnah atau bahkan imam, dia menjadi seorang imam, berarti dia sendirian di shaf itu, hanya imam seperti saya sendirian di depan. Maka di situ ada sunnah yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW dulu di saat sholat menggunakan sandalnya, fakhala anaqlaihi fawada'ahuma an yasarihi. Bahwa Nabi melepaskan sandalnya dan menyimpannya di sebelah kirinya. Dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud juga dari Abdullah bin Sa'id, aku melihat Nabi Muhammad SAW yusolli yaumal fatah wa wada'a anaqlaihi an yasarihi. Aku melihat Nabi di hari Fatah, Fathu Makkah, bahwa Nabi melaksanakan sholat, lihat, meskipun safar, Nabi melaksanakan sholat dengan sandal. Maka di dalam Yaumil Fatah di Mekah, di saat menaklukkan Mekah, bukan di Madinah lagi Nabi, berarti safar ke Mekah, perang dengan orang-orang kufar Quraisy, maka Nabi disebutkan oleh Abdullah bin Sa'id, sholat dengan sandalnya, namun tidak dipakai. Karena dia imam, disimpan di sebelah kirinya. Paham tuh? Maka mulai dari sekarang hidupkanlah sunnah-sunnah ini. Sunnah ini dilestarikan dengan diamalkan. Mana sendal-sendal kalian? Jangan sendal-sendal kalian disimpan belaratan di depan masjid. Maka tidak baik. Ima kalian pakai, ima kalian bawa ke masjid, disimpan di antara dua sendal kalian jika kalian makmum. Ataupun disimpan di sebelah kiri jika kalian sholat sunnah dan sebagainya. Maka itu dari sunnah sholat menggunakan sandal. Inilah dari sifat-sifat tambahan yang bisa kami berikan dari pendalilan hadis Anas bin Malik yang muttafaqun alaih.
Maka penjelasan kita kepada hadis Anas bin Malik seperti yang kita sebutkan, sekali lagi saya tekankan, tidak pantas kalian hidup di lingkungan sunnah, di masjid sunnah, namanya juga Mukbil Al-Wadi'i, imam ahli sunnah, singa sunnah, kemudian kalian lalai tidak menghidupkan sunnah. Maka apa yang kita pelajari, kita praktekkan. Sebagai amalan ucapan Allah, wa ma atakum rasul fakhudhu, apa-apa yang datang dari Nabi, baik yang wajib, baik yang sunnah, maka laksanakanlah, ambillah. Mungkin ini yang bisa kita berikan karena waktu sudah masuk Isya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Mulai sekarang mana sendal-sendal kalian, hidupkan salat dengan menggunakan sandal atau disimpan di antara dua kaki kalian dan sebagainya. Subhanallah.